Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenalkan kami berdua, saya Dila Kusumawati dan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang. Kami akan mensosialisasikan tentang yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana di sana kami harus menyampaikan beberapa hal, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kami selaku guru penggerak, kami harus menjadikan kami sebagai mentor, sebagai coach, sebagai fasilitator dan lain-lain pada modul 1.2. Jadi di sini peran kami, kemudian apa tugas kami. Kemudian yang ketiga nanti tentang visi guru penggerak. Apa yang harus kami lakukan sebagai guru penggerak untuk kedepannya, terutama untuk sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Jadi di sini budaya positif itu harapannya adalah sekolah kita, anak-anak kita nantinya mereka memiliki budaya positif, berawal dari guru sebagai ujung tombak pendidikan. Jadi ibu-ibu semuanya, kami di sini akan menyampaikan materi dari yang tadi pertama, 1.1 sampai 6. Mungkin akan diawali dengan Bapak Eko langsung dari modul 1 atau langsung sama nggak 1.4. Oke. Berarti saya awal. Jadi waktu itu mohon izin istilahnya kan kalau istilahnya itu dapat ilmu dulu, terus usaha yang baik ya saya sampaikan. Istilahnya nanti ya ini karena kami yakin bahwa kami di pembuat itu tetap harus, intinya itu dulu Pak Dirjen itu menyampaikan kalau kita yang berubah sendiri itu gampang, tapi yang susah itu kadang menggerakkan teman-teman supaya jadi satu visi yang memang tugas. Jadi di awal modul 1.1 itu kan belajar mengenai filosofi jadi anak itu sebenarnya punya kodrat alam dan punya kodrat zaman. Mungkin itu juga yang ulang di satu dua hingga tiga itu sudah disebutkan bahwa anak itu sebenarnya dari hakikat Tuhan yang menciptakan itu punya kodrat alam berbeda-beda. Jadi ibarat pohon itu kan, tanaman padi itu kan, kita sebagai guru itu hanya bisa mengontrol, misalnya kalau padi ibarat siswa atau anak itu kita sebagai padi, kita mengontrol pupuknya, ya kan, istilahnya rumput-rumputnya atau gulmanya yang istilahnya harus kita sebagai petani yang mengontrolnya. Itu kodrat alami. Kita harus menyadari bahwa anak itu memang berbeda-beda. Nah ini memang banyak manusia kan, kita terutama saya juga dulu salah kaprah dalam pendidikan kita, artinya kudu iso iki harus sama semuanya. Nah itu yang mari kita ubah paradigma, karena memang setiap anak itu punya bakat berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu yang kemudian kodrat zamannya. Jadi mari kita sebagai pendidik juga harus selalu berubah mengikuti zaman anak. Saya nggak bisa mengajarkan anak-anak kita tolong membuat ini seperti Pak Eko dulu, misalnya pakai kertas yang misalnya mungkin anak sekarang misalnya lebih senang misalnya ya sering kita buat misalnya novel atau apa. Jadi Instagramable atau Twitter itu kita masuk ke dunia mereka. Harapannya dengan masuk dengan zaman mereka kita juga harus kita bisa istilahnya hal-hal yang negatif dari budaya seperti itu kan kita harus memfilter juga. Nah, kalau kita tidak pernah menyelami zamannya anak-anak, mestinya main game atau apa seperti ini, tapi kita tidak bisa menyelami ke dalamnya ya, kita ada ketimbangan juga. Karena
seperti yang Bapak Ibu lihat di televisi itu kayak Ghazali itu, kita nggak tahu kan, cuma di NFT dia hanya modal tampang selfie meraup keuntungan 1,5 miliar. Itu padahal cuma istilahnya kalau di dunia nyata NFT itu kan dia cuma selfie kok dipakai. Nah sekarang ikut-ikutan karena booming dapat uang banyak, foto-foto KTP di itu karena kadang kita banyak anak didik kita yaitu misalnya pengennya sudah terkenal Instagram, padahal Ghazali itu kalau saya lihat di Instagram di Twitter itu 5 tahun itu seperti dari yang memposting gambarnya di Twitter karena ini menjebuli foto saya akhirnya. Nah itu harapannya kita sebagai pendidik, istilahnya yuk kadang kita jualan HP terus, nah, tapi mari kita lah istilahnya sambil belajar Twitter, nah itu di satu filosofi yang Dewantara itu sendiri. Mari kita bikin sesuatu anak alamnya pimpinan pembuatan. Betul sekali yang disampaikan Pak Eko. Jadi kita mengikuti pola anak itu tidak memaksakan kita bahwa anak itu harus seperti yang kita mau, ya kan? Tetapi anak itu mereka seperti kodrat alam, kodrat zaman. Kita mengikuti, mereka mau apa, kita menggiring, kita mendidik, kita membimbing seperti itu. Jadi jangan kita memaksakan bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal di sini anak itu nggak mau. Nah itu sama saja kita sudah tidak memerdekakan anak. Jadi bagaimana sekarang anak itu merdeka? Jadi alur berpikir merdeka belajar itu bukan terus anak itu disekarepke merdeka belajar yo orang bukan begitu. Tapi yang namanya konsep merdeka belajar, anak itu mau belajar karena keyakinannya. Jadi anak itu sadar sendiri bahwa belajar itu kepentingannya dia, kebutuhannya dia, bukan kepentingan guru, bukan kepentingan orang tua. Jadi di sini kadang teman-teman masih berpikir merdeka belajar berarti ramuran rapopo berasinau rapopo, bukan begitu. Jadi merdeka belajar itu berlaku untuk kita juga. Kita mengajar bukan karena kita hanya mau transfer ilmu saja, tidak, tetapi bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita membimbing anak, bagaimana anak itu sadar, bagaimana anak itu yakin bahwa mereka itu melakukan hal yang baik karena mereka itu sadar, bukan karena mereka dipaksa. Anak seragam hari Senin pakai OSIS, mereka memakai terpaksa. Nah itu kan tidak merdeka. Beda kalau kita meyakinkan mereka bahwa kamu seragam itu karena kamu yakin bahwa dengan berseragam manfaatnya adalah itu identitas, itu apa. Nah itu anak tidak terpaksa. Kemudian nanti kita masuk pada budaya kelas, budaya sekolah. Nah budaya positif itu juga. Kita ketika anak masuk ke sekolah, kemudian ada tata tertib, anak diberi belangko, tanda tangan, metre, aman kan kita? Harapannya kalau besok anak melanggar, udah kamu melanggar, keluar. Nah itu sebenarnya itu tidak merdeka, karena anak terpaksa. Tapi berbeda dengan kita punya tata tertib seperti itu. Tapi anak kita ajak untuk komunikasi, kemudian kita ajak untuk membuat bahwa ini adalah keyakinan. Ini adalah sebuah hal yang memang benar-benar kalau kamu melaksanakan ini, kamu akan berakibat. Nah, sekarang kamu tidak lagi dihukum, tetapi kamu melakukan sebuah, kalau kamu tidak menaati ini, kamu mau apa? Nah, dia yang membuat sendiri. Oke, mau konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ini, oke, silakan, catat, tulis. Nah, seperti itu. Awalnya saya juga ilmu ini luar biasa baru bagi saya. Segitiga restitusi saya kaget. Oh ternyata begitu. Nah ternyata saya sambil ngobrol aja ini santai aja ya. Ini kita kan memang disuruh sharing. Nah jadi pertama kali saya dapat itu, oh ya ternyata selama ini kamu menghukum bocah. Keluar kerjakan di perpus. Sekian tak tunggu sampai jam sekian. Nah itu anak akan memunculkan di sini semakin benci bahwa saya nggak suka, saya dipaksa. Nah, saya merasa bahwa besok anak akan begitu lagi karena dia terpaksa. Kalaupun dia tidak melakukan lagi, dia terpaksa.
Beda ketika dia mengerjakan tugas karena dia keyakinan dia, nggak bakalan dia mengulang lagi, memaksakan. Nah, inilah yang sulitnya di sini. Bagaimana kita mau membuka ini yang prosesnya yang sulit. Jadi kami alhamdulillah sebagai guru penggerak, kami dapat ilmu duluan. Walaupun ketika saya ngoceh di depan laptop sendiri itu Bu Septi bilang, "Ya Bu, itu seperti ini ya, ini ilmunya jenengan baru tahu." Begitu. Beliau bilang, "Ini sih siapa itu ahli psikolognya Mbak Septi ngendiko siapa itu aku apal ini, oh ini aku sekarang disuruh belajar ini." Nah, ini kami mendapat ilmu bagi kami baru, mungkin bagi guru BK bukan ilmu yang baru. Nah, kami benar-benar terperanjat, oh ternyata begini ya, oh ternyata kami salah ya bersama anak. Intinya anak itu nggak boleh kita itu memaksakan diri kita sebagai guru. Ini sekarang tidak lagi teacher center tapi student center, bahwa jadi pusat anak. Bagaimana kita memerdekakan anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita masuk ke profil pelajar Pancasila, tapi anak itu di sana sadar sendiri bahwa enjoy, jadi tidak lagi sebuah pemaksaan. Ini sharing saya cerita ketika saya mewawancarai anak ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian saya syuting, saya ajak ngobrol, "Kamu kenapa Thomas kok gelut, gini, oh bagus kok Mas, enggak. Terus kalau seperti itu gimana? Kamu enggak kok, kamu udah memaafkan." Ternyata enak kita ajak seperti itu. Termasuk anak yang kasusnya kemarin yang saya membocorkan itu soal itu juga saya ajak ngobrol. Kemudian dia juga mengakui sendiri, "Kamu benar enggak? Anak seperti itu benar enggak? Enggak. Terus kalau menurut kamu harus bagaimana? Kalau kamu jadi begini harus bagaimana? Coba dikeluarkan." Oh benar, dikeluarkan. Coba apalagi dia menggali sendiri. "Berarti kamu siap kalau seperti itu?" "Siap." "Oh gitu ya. Nah, kamu tahu ya itu salah kan?" Ternyata setelah seperti itu kok saya merasa nyaman dengan anak itu, nyaman, dan anak dengan saya pun juga sekarang mungkin selama ini mereka melihat saya tampang saya sudah galak, tampang saya itu menakutkan, mereka lihat saya itu mungkin juga jarak senyum. Sekarang kalau saya masuk kelas, anak-anak itu juga enjoy gitu, saya juga enjoy sama mereka gitu. Oh ini ternyata efeknya. Nah ini sebelum Pak Eko sharing, saya sharing dengan anak-anak untuk mereka membuat, yuk apa itu kalau kamu mau kita buat yuk kesepakatan kelas kita, kalau kita pelajaran bahasa Inggris apa aja. Anak nulis macam-macam, nih satu anak saya beri satu, oke silakan kamu nulis atau kamu apa kelas ini. Ada yang bilang lebih bertanggung jawab, lebih bersih, kemudian berusaha ini. Saatnya jam ketiga dimulai. Termasuk yang saya mendapat itu ada anak yang namanya Dana. Itu dia itu ketika kan setelah nulis, anak setiap nulis, saya suruh pasang di tempel. Kemudian setiap anak bacain, ngomong sama teman-temannya, "Saya mau begini." Nah, ngumpullah satu kelas. Itu Dana itu yang biasanya mesti cari masalah, heboh, dan cari perhatian. Di saat teman ternyata ada teman yang mengatakan begini, bahwa jangan membuli teman. Saya nggak tahu kan, saya hanya melihat ekspresinya anak. Kok Danang itu tuh kalau melihat gini, berarti kan dia sadar bahwa selama ini dia itu bully teman-temannya gitu kan. Oh ternyata begitu. Nah sudah selesai, saya ajak meresu, yuk kita pilih yang mau gini itu ya. Sekarang coba kalau misalkan seperti itu, kalau ada yang tidak melaksanakan, kalau itu kalian yang buat, kalian bagaimana? Saya bagi lagi, tak suruh nulis lagi. Ini bukan hukuman ya, ingat, ini adalah konsekuensi. Kalian mau apa konsekuensi? Nulis lagi. Saya mau ditambahin ikat seminggu. Saya siap untuk bla bla bla. Nah, ini anak sendiri. Nah, sekarang saya kalau pelajaran ada anak yang rame, saya bilang gini. Ingat ya keyakinan kelasnya. Kalian bagaimana? Kalau ada yang melupakan, konsekuensinya saya sudah langsung jawab gitu. Alhamdulillah saya merasa ternyata benar ada manfaatnya. Nah silakan dilanjut Pak. Ini kita lihat di
budaya positif bahwa selama ini kita menggunakan stimulus respon. Ternyata memang harus berubah ke teori konteks. Selama ini kita mencoba mengubah istilahnya orang lain untuk punya pandangan sama dengan kita. Nah, kita misalnya pengen seperti ini, pokoknya semuanya harus seperti saya. Nah, itu sebenarnya kita harus berubah bahwa setiap orang itu mempunyai pandangan dunia itu berbeda-beda. Nah, contoh sederhana yang kemarin itu mungkin saya karena baru ketemu dia selama ini di 9 kali di stand ya, sama itu dia, ternyata dia itu dulu masuk ke sini tuh ibunya saudara beliau karena dia itu ternyata punya autis, kemudian konsultasi dengan posisi anak setelahnya boleh masuk. Ternyata dia itu ada waktu 1 jam pokoknya dia setelah 1 jam itu harus keluar gitu. Keluar itu dalam artian bukan mengenai olahraga. Dia itu nanti kalau nggak keluar, nah karena kasih keluar itu ujak. Jadi dia itu cari perhatian untuk ribut. Jadi untuk istilahnya menyalurkan istilahnya ekspresinya, istilahnya itu kelainan istilahnya memang seperti itu ya Mas ya. Jadi ada triknya ya dia keluar WC ya sebentar nanti masuk lagi. Sama di rumah juga seperti itu. Jadi kalau latihan berenang itu pokoknya sampai capek secapek. Kalau nggak seperti itu nanti di rumah itu lah ramai udah pokoknya udah sampai belum lelah itu ramai seperti itu. Itu jadi ini yang kadang perlu kita teman-teman juga bisa kadang memahami. Jadi anak-anak itu berbeda-beda, punya bakat, punya lainnya. Yang saya harapkan ya mari kita memahami anak seperti bila tadi anak. Contoh sederhana yang barusan saya pakai tadi pagi ini Bu Mila. Ini kesepakatan saya di kelas 9. Nah, ini saya nggak istilahnya nggak mengusulkan, tapi anak-anak sendiri yang mengusulkan, kemudian kita pilih sharing bareng. Contoh misalnya Asmaul Husna. Ternyata memang ada yang mengusul Pak Asmaul Husna kurang juga kesepakatannya begini. Ini tertib membaca dalam artian ya memang kalau nggak baca ya memang tapi diam. Ternyata anak-anak tulis. Kemudian HP. Selama ini kita melihat anak-anak HP dikumpulkan di depan, ya kan? Nah, cuman nanti ternyata anak-anak itu ya artinya nggak seneng banyaknya apa? Kita itu kepo ada HP nulis ning arep dibuka siji. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya kan itu privasi. Kita ambil contoh sederhana yang dulu kasusnya museum polisi yang di razia terus buka HP itu, nah itu kan jadi permasalahan, itu malah dimutasi kan bebas tugas. Nah, sama sebenarnya kasusnya dengan kita seperti ini. Jadi kita ada HP kemudian dikumpulkan di depan, tujuannya memang hanya untuk biar aman nggak mengganggu. Nah, ternyata kita malah kadang sambil setelah anak misalnya belajar kita kepo buka iki HP ini sama gila. Terus habis itu kita membuli, oh ini lah itu anak-anak itu nggak nyaman ternyata. Nah, ternyata anak-anak itu pengennya HP itu tadinya diletakkan di laci, tapi saya laci kok tergoda lagi, saya masukkan di tas tapi dalam data. Ini kesepakatan mereka. Nah, kemudian piket. Nah, piket itu anak-anak itu Pak, ya Pak piket bahwa ini dendanya nggak usah uang. Saya senang ini di kelas kan ada bawa minuman sendiri-sendiri ya. Pengennya ayo ini nggak pikir bahwa satu saset terserah mau kopi atau Milo, Latos dan minuman lainnya. Nah seperti itu. Dan ini istilahnya konsekuensinya mereka. Jadi nggak pikir seperti itu. Kemudian sama galon juga dengan uang kas. Kemudian ternyata anak-anak itu yang memiliki usaha jualan itu ternyata pengen ya dodolan karena kantin nggak buka. Ya kan, wah bang saya nek malam tak list ya dodolan yang kantinnya nggak buka daripada beli dia. Ini teman-teman toko biar sama nyaman, nah, makan dari saya baru juga orang tua. Nah ini anak-anak banyak malah ada yang Pak, nek saya bawa ikan mujair mentah buat ibu yang nggak ada yang buat beli, silahkan. Ini seperti ini. Kemudian alat minum sendiri ini, nah ini tidak boleh pacaran. Nah ini anak-anak karena memang ada beberapa yang mengamati, ya ternyata yo yang ini akhirnya sepakat Pak pengganggu soalnya katanya. Jadi
ini tidak boleh pacaran di kelas. Jadi ini kesepakatan mereka sendiri. Jadi kami tidak, saya sebagai wali kelas juga nggak memaksa, tetapi bukan berarti setelah membuat kesepakatan seperti ini sepakat percaya enggak, tetapi tetap kami kontrol sebagai wali kelas itu mengontrol budaya positif seperti ini. Ini tangan-tangan anak-anak setuju, saya jadi wali kelas juga setuju seperti itu. Pak, yang tidak boleh pacaran sudah, saya sudah memanggil yang kelas 8 lewat Ya, HP ya. Saya menemukannya lewat HP. Ada guru yang menunjukkan saya, anaknya sudah kita panggil, orang tuanya juga sudah kita panggil, Pak Tanteng, anaknya seorang sekolah kok nikah. Ya, jadi saya hubungi jadi di budaya positif yang kami dapat di guru penggerak, memang peraturan yang selama ini kadang kita membuat saklek itu misalnya istilahnya nggak boleh ini kadang belum tentu diterima anak. Jadi kadang anak itu malah bukannya mau taat malah menunjuk seperti itu, malah berani. Jadi ini kami sama kita itu menyampaikan bahwa mari kita membuat istilahnya kesepakatan dengan anak-anak, harapannya sudah sepakat, kemudian ini dari istilahnya hati anak sendiri untuk menyepakati, kan mereka melaksanakannya enjoy. Apalagi misalnya sudah sampai misalnya ini dibuat seperti ini, kemudian mereka juga saya siapa tanda tangannya mau melanggar kan, iya aku ingin wis tanda tangan ini ya usulku kok aku melanggar dewe ya. Jadi kadang jadi seperti itu enak. Jadi ini mungkin yang ini dari Bapak Ibu mungkin ada yang bilang. Iya. Jadi intinya begini, Bin. Ini kita juga sama-sama bukan Ya. terus kami ini sudah jadi instruktur baik tidak juga. ya. Ini kami Belajar. benar-benar belajar. Ya. Jadi di sini kami memang diminta untuk menyosialisasikan bagaimana budaya sekolah yang positif itu benar-benar dari anak, bukan dari kita. Selama ini kan kita buat aturan, anak disuruh begini, disuruh begitu. Nah, sekarang yang namanya merdeka belajar itu benar-benar bagaimana tuh supaya anak itu merasa merdeka, kita sebagai guru juga merdeka dalam artian bukan kita mau sakar diri, kita terus los tanpa ada aturan, bukan, tapi aturan itu atas keyakinan kita. Seperti kita sekarang kalau naik motor pakai helm, ada polisi tidak ada polisi, itu sekarang pakai helm. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa dengan memakai helm ini kita akan aman. Kalau kita tidak memakai helm, otomatis kita tidak pernah tahu, alah aku 5 tahun naik motor ya orang-orang. Tidak begitu, karena kita sudah yakin bahwa dengan memakai helm kita aman. Nah, harapannya anak itu juga akan seperti itu. Mereka mengikuti, membuat keyakinan kelas, mereka menaati apa saja yang di sekolah. Nanti tidak cuma keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, ini mereka melaksanakan bukan atas dasar paksaan, tetapi atas dasar bahwa yakin bahwa itu baik untuk saya. Saya pakai helm, itu baik untuk saya. Sekarang saya pakai masker, kenapa? Untuk saya, untuk keselamatan saya. Kalau saya nggak pakai helm, saya nggak pakai masker, saya nanti nggak selamat. Nah, seperti itu. Jadi kami berdua ini baru dapat ilmu baru ceritanya Bumi, dan kami terkagum-kagum karena selama ini kami nggak begitu. Ketika anak salah nggak mengerjakan PR, kerjakan di perpustakaan, tambahin 10. Seperti itu ternyata anak menjadi malah benci sama saya. Jadi malah semakin nggak suka bahasa Inggris, angel garap raisa, garap diajari malah ditambahin tugasnya. Nah, ternyata seperti itu. Nah, sekarang bagaimana anak itu saya praktek di kelas saya, dan ternyata benar-benar saya praktek di 3 kelas saya melihat benar perubahan 3 kelas saya dengan minimal sikap mereka dengan saya. Tidak lagi mungkin mereka melihat saya selama ini wis galak, suacae angker, guyune larang. Sekarang ketika saya masuk, anak itu sudah happy, mereka sudah, kan saya sudah senang duluan melihat wajah mereka happy, itu kan saya sudah happy, saya sudah bahagia. Wah, ini salam dan bahagia. Nah, guru penggerak itu memang salam dan bahagia, benar-benar Bapak Ibu jangan lupa bahagia. Nah, sekarang kami sebarkan selalu bahagia, selalu tersenyum, dan anak-anak itu ketika saya lihat yang besok ya,
sampai dengan saya itu mau izin besok Sabtu misalnya saya tukar jam supaya nggak kosong, besok hari Senin saya tukar jam supaya saya nggak kosong, dan saya bahkan minta, kemarin ada yang kosong temen tak pakai, saya bilang sama anak-anak, ini Bu Dila gantikan isi jam ini besok tak ganti nganu nggak apa-apa ya, tetap bahasa Inggris nggak apa-apa Bu. Nah ketika anak mengatakan begitu saya bisa menyimpulkan berarti kan anak nggak bosan lihat saya, walaupun mungkin saya ngajarnya juga mau kerakalan bukan mau orang, tapi ketika anak sudah senang itu kok saya sudah merasa happy sendiri, bahagia gitu. Nah inilah, jadi di sini kami benar-benar, ini kalau Bapak Ibu nanti mau pinjam, ini benar-benar kami itu belajar. Kami Zoom meeting, kami kesana kemari mencari berhubungan dengan teman, kemudian kami mengerjakan tugas. Mungkin Mbak Septi yang sering melihat saya sampai delik-delik untuk syuting, kemudian saya upload tugas saya mengerjakan begini begitu. Itu benar-benar saya nggak merasa terpaksa. Dan mungkin Bapak Ibu lihat ekspresi saya nggak depresi yo. Kita nggak merasa tertekan ya. Iya, jadi kami buat senang karena saya senang. Tugas saya di sekolah, tugas saya di rumah, tugas saya sebagai guru penggerak, kok senang ya, tidak merasa terbebani begitu ya. Jadi ini benar-benar kami diberi tugas untuk menyosialisasikan ke teman-teman aja, kami happy yuk. Ayo kok, saya sampai nggak punya PowerPoint aja saya harus koyak-koyak. Bos aku rasa buat PowerPoint kok teko modal, kayak ada podcastan ngomong wae gitu. Nah ini jadi saya benar-benar tidak menggurui terutama ini ilmunya dari ilmu BK semua ini nanti kalau jenengan persani. Jadi kami di sini murni dijadikan, alhamdulillah kami terpilih menjadi calon, kami belum guru penggerak. Kalau selama 9 bulan pendidikan ini kami lolos, kami berhasil sampai dengan nanti kami setiap tahapan ada tes tulisnya, jadi ada pre-nya, ada post-nya, kemudian setiap bulan keberapa kami ada loka karya. Kami sudah loka 0, sudah loka 1, nanti Februari kami loka yang kedua, itu kami presentasi, kami lagi di sana, kami apa-apa. Kalau selama 9 bulan ini kami dinyatakan lolos dari sikap kami, dari keterampilan kami, dari pengetahuan kami, maka baru kami dinyatakan sebagai guru penggerak. Jadi di sini salah satu dari tugas kami adalah menyosialisasikan. Nah nanti kalau kami sudah benar-benar menjadi guru penggerak, mungkin baru kami mendapat lisensi untuk benar-benar menyosialisasikan ke seluruh warga sekolah, mungkin ke seluruh Kabupaten Magelang. Nah ini kami belajar dulu memimpin diri kami sendiri. Bagaimana kami memimpin diri kami, bagaimana nanti kami akan memimpin murid-murid kami, bagaimana akhirnya akan mengubah semuanya. Begitu dari kami. Ya, sebenarnya yang inti dari di paket 1 itu kan yang sampai berapa kali lama ini kan segitiga restitusi. Jadi mungkin Pak Sakti juga pernah membaca penanganan untuk budaya positif ini di segitiga restitusi. Jadi yang pertama nanti istilahnya menstabilkan identitas tahapnya, membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif berguru. Sampai sebenarnya saya menangani Yusuf kelas 8 itu dulu itu pas awal-awal kita emang buat membuat story naik di meja, kemudian sama mengerti Mbak Putri kayak narik jati gitu. Tapi sebenarnya kan kemudian saya panggil, tapi tidak langsung menjustis. Nulis story ini salah. Nah, terus saya cuma menyampaikan dulu apa yang pertama. Akhirnya saya ceritakan bahwa setiap anak itu pasti punya masalah. Tidak ada yang sempurna seperti itu. Akhirnya kemudian saya juga sebagai pengajar mungkin juga kadang berbuat salah, membuat story yang mungkin tidak baik seperti itu. Semuanya salah. Jadi saya menstabilkan anaknya dulu sehingga tidak langsung menjustis ini nggak boleh enggak. Kemudian baru saya memvalidasi tindakan. Artinya saya tidak langsung jalan kamu membuat story seperti ini, kemudian sekolah lain kamu tapi kemudian ternyata Yusuf itu
Yusuf menyadari akhirnya mengeluarkan sendiri ini kan. Ternyata salah ya seperti itu Pak. Sambil topinya didirikan tadinya kan pakai topi terus didirikan terus hijab. Jadi saya istilahnya anak yang berbicara sendiri. Oh saya itu salah ya seperti ini. Kemudian baru istilahnya meyakini kira-kira namanya nanti saya tidak mulai membuat story seperti itu. Ternyata alhamdulillah sekarang fungsi kadang saya sampai kamu nggak pernah story ya apa itu di vlog loh di status ya enggak itu Pak nggak pernah loh di vlog ya. Ternyata memang mereka Yusuf sekarang malah ini istilahnya storynya kan. Jadi ini artinya di garis tulis ini bahwa anak-anak itu dibuat sadar akan kesalahannya, kemudian mereka meyakini bahwa manusia itu tidak sempurna dan berupaya tidak punya komitmen hanya tidak Kalau dari kasusnya Yusuf itu kebutuhan manusia itu ada dua. Saya nilai. Pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua cinta kasih sayang, kemudian yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau dilihat dari kasusnya Yusuf itu berarti dia hanya pengen senang-senang, ya kan? Nah, jadi kita akan mencari tahu anak itu apa, melakukan itu motifnya apa. Mungkin dia pengen muncul penguasaan, atau mungkin kesenangan, atau mungkin apa. Nah, dari situlah kita mencari identitasnya dia seperti apa. Kemudian sampai dengan dia mau mengakui, sampai dengan dia nantinya akan berjanji untuk tidak mengulang lagi. Nah, itu tadi Yusuf hitungannya menurut saya sudah baik sekarang. Di kelas pun juga saya bahasa Inggris juga dia aktif. Kemudian saya lihat juga dia juga ikut OSIS, ikut OSIS juga. Jadi alhamdulillah berarti kan dari awal treatment itu sekarang sudah menjadi baik, jadi kader OSIS juga. Berarti kan oke, ada baiknya. Jadi intinya dari kami itu tadi adalah yang budaya positif itu segitiga restitusi itu adalah bagaimana menstabilkan identitas anak supaya dia walaupun salah tapi dia tidak harga dirinya jatuh. Kadang kan anak sudah salah kita marahi di depan teman-teman, dia harga dirinya jatuh. Nah itu membuat dia menjadi dendam sama kita, dia akan menjadi merasa tidak nyaman. Nah bagaimana anak itu salah tapi dia mau mengakui dan harga dirinya tidak jatuh, identitasnya dia tetap, bagaimana dia mau memperbaiki tapi dia tetap baik. Nah itu dia tidak akan dendam dengan kita, dia akan melakukan kebaikan tanpa merasa terpaksa. Sepertinya sudah cukup. Iya kan? Saya pernah baca buku perusahaan itu, terus saya yang mau berkenalan kayak Pak Eko ya, saya kita masuk di dunianya. Ya, Bukan di dunia kita. Ya, dunia. Memang nggak mudah harus Ya, belajar. harus. Kita mengikuti dunianya dulu, tapi kita keluarkan dengan dunia kita. Ya. Gitu. Terus yang kedua mengenai pas untuk HP ya. Yang PTM dulu itu kan setiap anak diberi paper, diberi nama di HP-nya. Saya sekali itu kita usahakan lagi ya dari sekolahan. Kemudian pas itu kelas yang jalan atau sekolahan. Jadi karena kemarin saya menemukan ya, saya masuk itu Asmaul Husna sudah mulai main HP. Memang kalau kesepakatan yang pertama dulu, jadi anak Asmaul Husna itu guru masuk bagus, tapi kalau nggak ada gurunya, aduh, berapa kelas yang saya amati, terutama kelas saya itu main HP, jadi tidak diberi kesempatan untuk katakanlah doa, tapi malah doa HP ya. Jadi anak masuk kelas itu HP sudah dipas, kecuali ambil kalau guru menggunakan HP. Kemudian diberikan kalau pulang. Sekolah lain sudah mengawali seperti itu. Jadi masing-masing kelas punya tas nama kelasnya kan, 9A begitu.
HP-nya di label, jadi anak sudah kesadaran sendiri. Nah kita mau harus ada segera Nah, itu. intinya kan itu kesadaran sendiri. Jadi kalau anak itu nggak sadar, ketika itu dikumpulkan pun, ketika gurunya delalah ya Bu, ada sing kosong, dia akan mengambil. Ambil lagi. Seperti kasusnya yang dulu pernah itu, waktu ada guru Saya, kosong ngambil. Tapi beda kalau kita bisa, ini memang nggak mudah. Ini bagaimana kita sekarang kan kita juga nggak mudah loh Bu. Bagaimana kita menyadarkan saya teman-teman untuk Asmaul Husna pembiasaan guru masuk. Coba kalau kami yang saya sebagai orang tua guru, Bapak Ibu tolong masuk kelas sudah jam sekian. Tapi kalau mereka nggak sadar besok begitu lagi dan semakin hari dengar suara saya semakin Mungkin karena sebenarnya Beda. kayak mungkin bumi dulu awal kita rapat di mana di workshop itu kan ada yang mengusulkan di box. Saya tak belikan box, boleh diisi box untuk teman HP. Nah, karena memang mereka nggak sadar, maksudnya ini nggak sadar ini ya memang ada peraturan, tapi kalau kita beda, coba nanti saya lihat ini yang kesepakatannya. Jadi kalau kita ini kesepakatannya anak-anak, HP, Asmaul Husna apapun off kalau di tasnya. Ini mereka yang meminta, jadi kita lihat nanti impactnya bagaimana. Karena memang ini yang sulit yang Nah, anak sendiri ya. jadi coba nanti saya coba kontrol. Nah ini nanti karena ini kan memang dibuat kesepakatannya anak-anak sendiri memang seperti itu. Karena memang benar, karena memang tadi yang disampaikan ternyata yang di awal tadi Bu, jadi yo anak yo kadang yo risih nih HP ini dibuka-buka, kalau dicek-cek ini kan memang ada privasi yo, kita nggak tahu mungkin di dalamnya ada yang bagaimana itu seperti itu. Tapi kalau memang bagi saya memang dia itu privasinya mereka anak-anak. Jadi kalau memang ada kasus loh baru kita ini. Tapi kalau memang toko ini kesepakatannya ditaruh, sudah kita sebagai pengajar ya nggak berani lah mungkin untuk mencari satu-satu. Juga pine, passwordnya ya harus dibuka. Kadang sambil kita wah dapat chattingan dari ini ya diwacokin di kelas kan kadang ada misalnya saya pernah juga ternyata anak-anak tuh down juga malu. Nah, itu ya kadang malunya itu malah bukan pada saat saya toh, setelahnya imbasnya itu dibully sama teman. Nah itu kan memang gak baik juga buat kesehatan mental mereka. Nah, nah ini saya coba nanti di 9H kesepakatannya saya sudah berikan box ini Bu info waktu di tempat HP, ternyata memang malah boxnya ditaruh di bawah. Terus kan kemarin tadi malam wes kesepakatannya gimana kalian semuanya gitu Pak, HP-nya jangan dibuka di depan soalnya ada bapak ibu yang kepo Pak, HP-nya buka yang privasi dong Pak. Yes, tapi kalian juga harus konsisten selama KPM atau tidak dipakai oleh guru, HP di off kan. Tapi dilaci Pak, laci nanti kalian tergoda, taruh di tas. Oke Pak, siap. Nah, nanti kita lihat nanti implementasinya. Karena ini memang kesepakatannya anak-anak dengan saya. Dan juga kan tidak bisa dilepas toh. Kayak gitu kan anak juga tetap harus kita bimbing, kita arahkan. arahkan. Dan namanya juga anak kan dunianya masih kodrat alamnya dia bermain Tidak kan. merdeka sepenuhnya dicuri tadi. Anak-anak itu saya tanya banyak yang HP-nya dilepas. Ya memang Saya- semuanya pas. Saya dulu nggak bisa pasang karena kan anak belum bisa bertanggung jawabnya, orang tua berhak membuka gitu. Kecuali kalau dia sudah dewasa. Terus saya membuka HP karena anak bermasalah, tapi di ruang BK ya anak bermasalah. Ya tulisannya kan apa kan yang sayang saya nggak tulisnya ya bahasa binatang. karena memang kompleks juga kan. Karena maksudnya kadang orang tua ya manusia bukan pendampingannya untuk iptek juga Nggak bisa orang tuanya. Bisa. Ya itulah kadang jadi orang tua ya. Nah, itulah fungsinya kita sebagai orang tua berdua di sini, bagaimana kita mendampingi mereka. Mungkin di rumah mungkin malah orang tuanya ala luar orang nggak tekil ya. Kita menjadi bagaimana membimbing, mendidik mereka sesuai dengan kembali lagi kodrat alamnya dia dan kodrat zaman. Kodrat alam tidak kita lepaskan karena memang dia itu ya memang kodratnya dia begitu, bermain, belajar. Kemudian seperti tadi yang disampaikan Pak Eko bahwa
kita kan hanya menyemaikan, kita hanya menghilangkan gulma, kita hanya nyemprot, kita hanya mupuk gitu kan, supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya anak dengan potensi kita. Tapi kalau kita tidak memaksimalkan anak, kita dikasih benih sebagus apapun, kita tidak bisa memaksimalkan potensi dia, kita nggak bisa membersihkan gulmanya, kita tidak bisa nyemproti dia secara rutin. Walaupun benihnya bagus, kan tumbuhnya nggak bagus. Nah, kodrat alam seperti itu, kodrat zaman sekarang, zaman anak sekarang beda sekali dengan zaman kita. Maka ketika anak itu memang eranya sekarang digitalisasi, kemudian kita mau melepas anak tidak boleh, itu justru kita menekat kodrat zaman sekarang. Maka bagaimana kodrat zaman, kodrat alam tetap berjalan, dan anak itu tetap profil pelajar Pancasila berjalan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai petani, kita sebagai motivator, kita sebagai pembimbing bisa melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Mereka itu menjadi apa? Kita tidak bisa membuat mereka seperti apa, karena benih itu ketika memang kita disodori benihnya jagung, kan kita nggak bisa dia muncul jadi padi. Kita dikasih padi benihnya, udah kita sebarkan, kan nggak mungkin dia mau muncul jadi jagung. Jadi kan kita hanya menerima, tapi bagaimana kita benih ini kita maksimalkan, kita sebagai pendidik kita mengolah dia, bagaimana kita memupuk dia, bagaimana supaya bakat mereka itu bisa berkembang. Ya mungkin tadinya bibitnya nggak bagus-bagus amat, tapi karena kita ngolah, kita nikami, kita mupuk, kita dengan sepenuh hati, dengan bagaimana caranya, ya mungkin bisa jadi dia tetap tumbuh baik dan bisa berbuah. Walaupun mungkin karena bukan bibit unggul, ya kita nggak bisa memaksakan dia harus berbuah yang gede-gede, cilik-cilik. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari kami. Ya, sebenarnya kayak saya sebenarnya sharing pengalaman si Zumi ya Bu. Si Zumi itu sekarang sudah suaranya sudah berubah. Istilahnya bagi saya ini kan proses yang baru bagi saya, karena dari yang anak-anak menjadi baru. Nah, ini memang anak saya. Jadi suaranya sudah besar, dan bagi saya ini kan istilahnya yang baru, dan bagaimana istilahnya menanamkan pendidikan seksual sama anak saya. Karena dulu awal sebelum baru kelas 5 itu suka naik itu kartu apa Conan itu saya berikan karena memang membaca ya, suka membaca ya. Nah, ternyata saya cerita sama Mbak Septi, aku kecolongnya aja itu. Ternyata di Conan itu ada adegan yang dewasa. Saya konangan karena memang udah dari password dengan di password, terus tak historinya tak buat ada komik yang kemudian itu, terus di screenshot sama dia cuma bagian-bagian itu, nggak vulgar, tapi maaf misalnya anak-anak itu kalau si pacarnya Naruto itu siapa yang pacarnya Conan kan cuma pakai handuk seperti ini. Terus kakak kenapa suka ini, jadi sudah saya bilang enggak marah, berarti kakak tuh normal seperti ini, suka lawan jenis, coba kamu sukanya sama yang suka sama lawan jenis, coba sukanya lawan yang sejenis bagaimana. Tapi dia nggak pasti bilang kalau udah pasar, jadi saya sama lawan jenis, terus silahkan. Apalagi sekarang tuh wibu itu kan wibu itu saya kan awam juga wibu. Jadi itu apa ya, komunitas suka anime, jadi animasi, tapi yang istilahnya animasi apa ya, Jepang kayak gitu ya, kayak Jepang macam-macam animasi. Nah, jadi suka gitu baca, sampai profilnya itu ibu tapi cewek itu, tapi ini kasih dia cuma kasih tahu ini yang kayak gini, kemudian apa namanya yang seperti ini saya kasih tahu
memang sampai tak jelaskan memang karena memang bagi saya pendidikan di usia dini itu perlu karena ya kita dari awal tahu ini. Kemudian sampai sekarang yo nggak ini sebenarnya yo saya lihat kalau lihat HP yo historinya tak cek selalu seperti itu sampai di kelas pun kan ada grup kelas seperti itu saya cek chattingannya ya biasa seperti itu jadi nggak sampai ini yang ada bagi kita dan saya memang ini PR banyak ya jadi pendidikan segi usia dini itu memang kadang dianggap tabu tapi memang perlu di awal karena memang kadang seperti itu karena rasa penasaran anak udah ini kan contoh sederhana yang dulu Mas 7G siapa yang dulu diikut cek yang duluan Amel nah itu Amel kan kemarin saya dikasih tahu foto profilnya sama satu masih ingat Amel ingat lah saya bilang yang itu toh yang masuk grup yang bener toh wah apal aja ya enggak lah mas saya yang nemuin ternyata sekarang profilnya seperti itu. Nah itu karena memang dari awal memang saya memang ke dunia saya memang dari awal kan seperti itu biar ya enggak ini mungkin itu dibilang Mungkin cukup ya. saya Besok lagi kami share. buat materi yang itu ya misalnya ada pendidikan seksualnya pacaran indah setelah itu anak tak ditanya bagaimana pacaran kamu pacaran suami kamu gimana mungkin sering tak singgung di kelas Ya, semoga anak-anak yakin dengan dirinya. Nah, yang intinya itu kok itu sadar, sadar dia tidak melakukan atas kesadarannya dia. Nah itu yang bagus. Beda kalau kita memaksakan anak harus taat, harus patuh, tapi dia terpaksa itu kan akhirnya nanti malah justru melakukannya di belakang kita. Ini yo kan kesepakatan memaksa setelah kesepakatan bersama. Itu kan tidak lagi memaksa, Iya, konsekuen. konsekuen. Jadi namanya sudah beda lagi, konsekuensi. Jadi anak lebih kita minta untuk konsekuensi. Terus ini ada lagi kapan? Buat setiap Jumat. Biasanya bisa ngikutin. Begitu. Oh iya. Ya. Ini karena tugasnya begitu, Bu. Karena apa? Iya. Gini, Ini kan kayak harus unggah sebenarnya kayak kemarin dulu yang pas programnya yang saya sampaikan di komite itu yang presisi itu sebenarnya saya ngupload dari beberapa sekolah atau guru juga itu. Karena kemarin mungkin Bapak Ibu mendengar di media sosial ada SMK Muhammadiyah di Grobogan atau mana yang proyek akhirnya itu mantenan. Jadi bukan mantenan anaknya nikah itu enggak. Jadi anak itu proyek akhirnya membuat IPO jadi IPO. Jadi event nanti yang mantenan yang SMK Rias di Pokok ini persis. Nanti yang juga itu masak catering. Terus yang multimedia seperti kenalan. Terus yang jurusan bahasa gitu kalau bocor dan real seperti mantan. Itu memberdayakan potensi. terus materi Ya makan-makanan, cuma dibuat makanan Bu. Jadi pakai gaun itu panjang. Jadi tamunya yang muridnya. Nah, proyek akhirnya itu. PKK tempat saya dulu materi wedok-wedok nih tinggalin bacaan lanang Nah, ini kan nggak masalah. Cowok ya. Nah, itu kan akhirnya Terus kancane dadi tamu. bener bener seperti saya acara Jadi bener-bener nganu dia nyantel. jadi untuk pembekalan besok di lapangan mau nah itu ya kita dulu jadi pernah ya seni Pak Pur dulu tugas akhirnya pameran
Nah memang pameran ya, pameran kelas ya. Nah, itu Terus memang- nek semaput barang mau tuane barang bohong tapi nah itu memang pameran di kelas. ini Bu, memang proyeknya Mas Menteri itu memang besok itu kan memang proyeknya seperti itu. Kayak lapor kuliah punya pun project. sekarang kan kemarin akselerasi digital itu kan 6 semester itu udah di luar magang. Jadi IO-nya Mas Menteri menggandeng IO itu nanti apa namanya perusahaan-perusahaan nanti yang di kampus itu dicomot masukkan ke perusahaan-perusahaan kayak PKL seperti itu Di langsung. dulu sekolahnya itu jadikan ruang pameran, ada yang ceritanya kepala sekolah, ada snacknya, tema beda-beda, awasnya temanya beda-beda. Nah, contoh sebenarnya kayak kemarin Mbak Arum telepon itu. Nah, telepon itu kan Mbak Arum sudah membuat teleponnya loh. Sebenarnya harapannya mungkin ada pengajar lain, eksekusi di situ, laporannya, atau nanti kalau nggak masuk ke ruang guru jadi marketing. Bapak Ibu saya buat telepon nih. Ya, seperti itu kan sudah istilahnya ada nilai plus ya. Bannernya jalan. Jadi itu lintas mapol ya. Memang seperti Sebenarnya itu. ujian praktek di situ kan Enak Bu. istilahnya bocah satu neng wis Menguasai tercover banyak semua mapel ya. Bagaimana dia Iya, berpikir satu secara Satu itu kan global. sudah mengcover semua mapel. Jadi kan itu nek panekon dari yoga, matematika, IPS. Nanti misalnya IPA iso, kesehatannya, PJOK bisa masuk, bahasa bisa, sellingnya, Promosi. emang seperti itu. Kan lebih enak menarik. Jadi real di lapangan. Karena bagi saya misalnya ada cuma teori lapangan Sampai sekarang kan sementara kan ujian praktek kan duit-duit. Oh. Jadi kan anak itu butuh betul-betul ekstra tenaga, ekstra fisik, ekstra pikiran. Ini nek siswa itu digawe Seperti satu itu. event, ini mengcover semua mapel jadi wes untuk bijinan. Misalnya sebelum membuat telepon berdoa melalui caranya ya benar Bu. Prosedurnya berdoa. prosedurnya gue bahasa Indonesia, gue bahasa Inggris. Itu nanti Kamu bukan nih masain. Iya, benar. Kemudian IPS ya nanti dia marketingnya. Marketingnya. Matematika kuwi Matematika Ada ada di di hubungannya modal sekian bahan-bahan itu Oh, BK bisa teknik marketing sopan santunya. Karakter ikannya, karakter itu kan juga ada. PPKN langsung CCTV, ya toh langsung CCTV apa tanya dulu. Oh Ya, iya. daya juang mau Kepeduliannya. berjuang untuk menawarkan itu kan bisa itu. Jawab Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Itu seru enak. Nanti misalnya pas bahasa Inggris proyeknya kemarin buat program coba sekarang di apa namanya di depan cuma tangan tapi bahasa Inggris seperti itu. Ya, itu nih. Nanti Usul kita ya, lanjut ya. lagi ya. Nanti Usul kalau ya. seneng ya ilmunya kita Enggak bagi usul ya. cuma Ya. Oh ya, ya. Nanti kami kan ini kan baru sekup kecil. Nanti kami mungkin akan melihat. Itu saja dari Pelan-pelan kami. ya. Terima kasih sekali Ibu sudah berso hadir di sini membantu tugas kami. Kami mohon doanya langkah kami masih panjang, masih sampai dengan bulan Agustus. Sampai dengan Agustus, mungkin nanti kami masih akan melibatkan